Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Halaman 429 Babul luqotoh. Luqotoh itu, lakotoh itu artinya memungut, ya, artinya menemukan satu barang temuan lalu dipungut. Ada beberapa ketentuan yang Nabi ajarkan seputar bab luqotoh ini. Yang pertama hadis dari Anas radhiyallahu an qala marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bitamratin fit tariqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat menemukan satu butir kurma di jalan. Faqala, lalu beliau bersabda, laula anni akhafu an takuna minas shadaqah, seandainya aku tidak takut kurma ini dari zakat, kurma zakat yang terjatuh, la akaltuha, pasti aku akan memakannya. Muttafaqun alaihi, disepakati kesohihan hadisnya. Artinya luqotoh sebutir kurma itu boleh diambil, boleh dimakan. Hanya karena Nabi SAW takut itu kurma zakat dan Nabi SAW beserta keluarganya haram memakan atau menerima harta zakat, jadi Nabi tidak memakannya. Ya, di sini ada 3 fikih sekaligus. Fikih yang pertama, fikih luqotoh, kalau barang itu barang yang tidak berharga, tidak bernilai, orang yang kehilangannya pun tidak akan merasa kehilangan, maka boleh diambil, dimakan, dikonsumsi. Kalau kita ya buah-buahan lah, manggi buah hiji, da tukang buahna ge moal asal kalengitan, ya. Alpukat satu buah-buahan saja. Kalau uang ya 10.000, 20.000, bapak-bapak mah juga 500.000 ge. Teu asa kalengitan. Kalau uang tergantung status sosialnya. Rapi Ahmad mah 1 juta ge moal asa leungit, ya. Ya, jadi seandainya ini orang tidak akan merasa kehilangan, boleh diambil dan dimakan, dikonsumsi. Gak usah diumumkan selama 1 tahun, gak usah. Yang kedua, fikih Nabi SAW haram memakan zakat, dan itu berlaku buat keluarganya. Sudah dibahas dulu di bab zakat. Keluarga Nabi itu Banu Hashim dan Banul Muttalib, ya. Kalau Bani Abdi Manaf, Bani Abdi Syams dan Bani satu lagi, ya, anaknya Abdul Manaf itu ada 4. Itu tidak termasuk Alu Muhammad. Dan karena Nabi dan keluarga Nabi khusus mendapatkan bagian ghanimah. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in falillahi walirrasuli walidzil qurba. Dzil qurba itu kerabat Nabi. Siapa? Yaitulah keluarga Nabi dari Bani Hashim dan Bani Muttalib.
Apakah sekarang masih ada? Masih, itu habaib tuh. Habib-habib tuh jelas keturunan Quraisynya, Bani Hasyimnya terjaga. Jadi mereka Habib Rizik Syihab dan Habib-habib lainnya tidak boleh menerima zakat. Kalau menerima amplop ya dari yang mengundang rotibah, itu harus ditanya dulu, ini akadnya zakat bukan? Kalau akadnya zakat nggak bisa, harus sodakoh biasa bukan zakat. Dan yang memberi kepada Habib harus ngerti, nggak boleh memberi dari zakat ya. Jadi yang bayarnya jangan rumah zakat ya, las jangan. Dari kas DKM ya kas sodakoh saja. Di sini pentingnya sampai hari ini dipisahkan kas zakat dan kas sodakoh. Bisi Masjid Baitur Rahman ngondang Habib ya, yang dari kas zakat tuh nggak boleh, haram. Habib itu berhak dapatnya ghanimah ya. Jadi ghanimah itu kan 20%-nya disetorkan ke Nabi. Jadi kalau saya dapat 50 juta, 10 juta itu disetorkan ke Nabi. Nah, itu untuk Nabi, untuk keluarga Nabi, untuk orang miskin, untuk ibnu sabil dan anak-anak yatim ya. Jadi bukan untuk Nabi dan keluarganya saja. Ada 5, jadi 20% itu dibagi 4% sewa ya, kalau dihitung rata matematik. Yang ketiga di sini ada fikih wara'. Wara' itu hati-hati, takut jangan sampai kena pada yang haram. Meski belum jelas ini apakah zakat atau bukan, jadi pertimbangannya bukan sugan bukan zakat, jangan begitu. Justru karena takut ini dari zakat, jangan. Ini wara' ya. Ini yang mohon maaf ya, saya sering contohkan kepada bapak-bapak yang masih senang merokok ya. Kan itu mukhtalaf, hasil diskusi MUI itu mukhtalaf bainal makruh wal haram. Enggak ada yang mengatakan mubah, enggak ada. Kalau tidak makruh haram, dan makruh itu kata Ibnu Hajar syubhat karena dekat ke haram. Jadi jangan pertimbangannya siapa tahu halal, insya Allah halal, atau meskipun yakin ini halal, tetap saja kan lebih banyak ulama yang menilai itu haram ya. Syekh Yusuf Qaradawi saja mazhab Syafi'i ya di Mesir sama menilai haram. Apalagi syekh-syekh dari Salafi ya, dari Saudi, sehingga disebut kunahdiyin Wahabi gara-gara naon ngaharamkeun rokok cenah. Udah NU teh kan nurut udud ya. Ya, udah jadi identitas kan. Tuh Pak Kiai Sahal demo itu begini, ketua umum MUI yang dulu Said Agil Siroj kan, pengajian itu biasa begini, Gus Baha ya. Udah biasa itu ngaji teh sambil ngudud tuh. Kecuali mungkin yang ada di YouTube. Tapi banyak juga yang di YouTube sambil ngudud udah biasa. Ya takutnya itu jatuhnya kepada haram. Jadi saya enggak mengharamkan, tapi takut jatuh kepada haram, maka harus ditinggalkan. Hal yang sama juga kan ada banyak ya tafsir bab syubhat, sudah kita bahas tempo hari yang lalu. Di bab muamalah ini banyak yang syubhat. Jadi jangan kita pertimbangannya mudah-mudahan halal. Kalau memang ada unsur yang menakutkan haramnya, tinggalkan. Nabi juga nggak pertimbangan mudah-mudahan halal, tapi jangan-jangan ini kurma zakat, meskipun nya atuh Nabi teh cenah telusuri ini kurma siapa yang lewat sini, pak aja dah susah tuh ya, kurma di Madinah itu banyak. Dan Nabi nggak berpertimbangannya ya siapa tahu ini bukan dari zakat, nggak begitu. Takut ini kurma zakat, maka Nabi nggak mengambilnya. Nabi mengambilnya tapi tidak memakannya ya. Diambil lalu diberikan kepada petugas zakat atau kepada orang lain yang bukan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Hadis berikutnya dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu 'anil luqatah. Lalu dia bertanya tentang luqatah, barang temuan. Ya. Kalau saya menemukan barang di jalan tuh gimana? Enggak dikenal pemiliknya. Kata Nabi, ini bukan a'rif tapi i'rif. Kenalilah ifal soha, kemasannya, wawika'aha, dan talinya. Sekarang juga kan begitu ya, ada kemasan, ada kuncinya, ada talinya. Dikenali itu maksudnya begini. Nah nanti diumumkan tuh ini jelas barangnya seperti ini, ingat-ingat. Summa arifha sanatan, kemudian umumkan selama 1 tahun. Tentu teknis mengumumkannya ini disesuaikan dengan urfi, kebiasaan. Kalau Bapak menemukan uang dompet yang tidak ada KTP, tidak ada apa-apa, pokoknya uang di kertasannya, kantong kertas 10 juta. Jangan diumumkan siapa yang merasa hilang uang 10 juta. Wah, tuh kayak ngararaku. Jadi siapa yang merasa kehilangan uang, silakan hubungi ketua DKM. Nanti kan nanya, ketua DKM, Bapak merasa kehilangan berapa? Saya pulang dari pasar bawa 1 juta. Wah, bukan berarti, gitu kan? Teknis lah itu. Jadi jangan polos-polos yang 10 juta kantongnya ini Bank BNI atau kayak rata. Saya kantongnya ini Bank BNI, uangnya 10 juta. Wah, sekarang kan banyak ya, zamannya banyak penipu. Jadi diumumkannya disesuaikan dengan adat, atau diumumkannya itu ke RT ya, atau ke polisi, pokoknya ada barang kehilangan, atau distatuskan di Facebook, di WhatsApp ya, diumumkan. Setahun itu maksudnya bukan berarti tiap hari diumumkan, distatuskan. Maksudnya diumumkan lalu ditunda selama 1 tahun, jangan dipakai, jangan dibuka kemasan itu. Kecuali kalau kita mencium bau busuk misalkan, ya silakan buka, pakai dulu, nanti kalau ada yang punyanya ganti atau dijelaskan. Contoh di kantor saya dulu, kantor majalah ya. Kan majalah itu konsinyasi, ngambil lalu nanti setor dengan majalah yang tidak terjual. Ketika staf beberes majalah nggak sengaja muka ada uang 1 juta di najaro majalah, pastinya dari agen, dari pengecer yang retur barang. Cuma nggak tahu ini dari siapa. Tuh. Ngobrol, ini gimana? Nyangkewe meren aya agen atau pengecer yang merasa kehilangan uang 1 juta ke sini gitu. Itu ditunggu sampai 4 tahun tuh. Nggak kunjung ada, udah 4 tahun berselang. Saya juga tahunya udah 4 tahun. Saya yang ngalalo bro ka staf keuangan teh. Tah cenah duit nu baheula teh. Cenah urang pakai naon lah, saya lupa lagi, kalau nggak salah munggah cenah gitu. Orang pakai munggah sebelum Ramadan besok. Nanya ke saya, Ustaz gimana ini? Udah berapa tahun? Udah 4 tahun. Wow, udah halal, silakan pakai. Udah diumumkan, udah bingung umumkannya gimana? Ya. Belum zaman WhatsApp apa belum? Masih SMS gitu. Ya, belum ada grup agen belum. Jadi bingung ngomongkannya. Cuma dari agen-agen yang datang ditanya, merasa kehilangan uang enggak? Enggak. Jadi semua ya yang mengaku enggak merasa kehilangan ya udah. Karena udah habis ya, dipakai bala kecerakan. Ya.
Nah itu jadi teknis mengumumkannya tentu silakan ya, disesuaikan dengan urfi al-adatu muhakkamah. Fa in jaa sahibuha, jika datang pemiliknya berikan kepada dia. Wa illa fasya'nuka biha, kalau tidak ada silakan, urusan kamu, terserah kamu, barang lukoto itu mau digimanakan. Tapi nanti dalam riwayat lain ada keterangan, kalau sudah dipakai lalu pemiliknya datang, betul dia pemiliknya, tetap harus diganti karena statusnya wadiah ya, titipan, bukan hak milik. Jadi lukotoh yang ditemukan sudah lewat 1 tahun itu bukan berarti hak milik, cuma hak guna pakai, boleh dipakai. Kalau nanti udah 2 tahun datang, ya kita jelaskan, oh barang itu sudah dipakai, sudah habis, kalau memang harus diganti saya ganti, kalau tidak ya alhamdulillah kita geus beak barang lagi gitu. Fasya'nuka biha. Qala, orang itu bertanya lagi, fadhallatul ghanam, kalau ada kambing yang tersesat. Ini konteksnya di Madinah yang saat itu masih Madinah keluar kota wes sakedik pata juga gitu ya. Sebelum masuk kota Madinah atau kita keluar dari Madinah dikit kan tak itu banyak tanah-tanah lapang. Kata Nabi, hiya laka auli akhika auli dhi'bi, itu buat kamu atau buat saudara kamu. Maksud saudara kamu itu ambil, kalau kamu gak butuh kasihkan ke saudara kamu, atau maksudnya ambil, jaga, karena pasti milik saudara kamu. Suatu saat dia datang. Aulidhibi, kalau nggak begitu nanti dimakan serigala kambing satu itu. Ai kambing lobama dah mungkin leungit, ya, nggak mungkin kambing tersesat. Kambing tersesat itu pasti seekor. Ambil kata Nabi. Tapi statusnya masih sebagai lukoto. Nah di sini diketahui, jadi barang lukoto yang harus diumumkan ditunda setahun itu barang yang berharga. Ciri berharga apa? Dikemas, ditalian. Ya. Kurma juga kalau banyak pasti dikemas, ditali. Gitu. Atau itu hewan yang berharga yang kalau dibiarkan nanti dimakan serigala. Ya. Atau kalau dibiarkan jadi mubazir, terbuang percuma. Lalu dia nanya lagi, fadhallatul ibil, kalau ada unta tersesat bagaimana? Ini Imam Bukhari menuliskan hadis ini dalam bab ma yajuzu minal ghadab, marah yang dibolehkan. Nabi marahi, malaka walaha. Eta mah jiga aya nu nanya ka Ustaz, saya menemukan kucing di sana, gimana? Pan teu ditanyakeun kitu. Ieu cenah aya hayam di dieu nusanya moal jauh nu tatangga tuh. Nabi marah, ada apa urusan kamu dengan unta itu? Masa ada unta tersesat? Ma'aha siqauha, unta itu punya air minum sendiri. 2 minggu ge unta tidak minum kuat. Wahidauha, unta punya sepatu sendiri, aman. Taridul ma'a, dia bisa mencari sendiri. Wa ta'kulu sajar, dia bisa cari makan sendiri. Hatta yalqaha rabbuha, ya udah biarkan saja sampai ketemu oleh pemiliknya. Unta itu enggak akan jauh-jauh, pemiliknya pasti mudah dan tidak akan diterkam oleh serigala. Kalau kambing dibiarkan diterkam serigala, kalau unta ya udah biarkan nanti juga ketemu sama pemiliknya. Nah di sini Nabi marah karena yang nanyanya terlalu lebay. Maka dari itu para sahabat sok hati-hati dalam bertanya. Makanya kalau ada orang Arab gunung dari gunung, sahabat itu senang. Kenapa? Karena dia asal bertanya gitu. Jadi kalau sahabat kan mau bertanya teh takut salah, segan gitu. Kalau orang Arab gunung, wah ceplak gitu. Kami senang kalau ada orang Arab gunung datang. Di antaranya kan orang Arab gunung datang, saya masuk surga enggak? Cina gitu. Nanya masuk surga kan Nabi.
Cek Nabi, kamu udah menyiapkan apa? Saya cinta Allah dan Rasulnya. Nyaku Nabi dijawabnya karena memang tara ngaji teh ya. Jadi nanyana tara ngaji mah nya pahampuraeun ya. Kata Nabi, kamu bakal beserta orang yang kamu cintai. Almar'u ma'aman ahabba. Sahabat langsung alhamdulillah dipanganyakeun. Saya juga, kata Ibnu Abbas, cinta Nabi, cinta Abu Bakar, meski amalnya belum sebanding dengan Nabi dan Abu Bakar. Dengan modal cinta akan masuk surga gitu. Jadi ini konteksnya sesuatu yang nggak perlu ditanyakan, meski ya wallahu alam ya konteksnya saya nggak paham betul. Nabi biasanya pertanyaan itu Nabi mencoba menyimak, tapi mungkin ini sudah terlalu berlebihan ya. Udah dua dia bertanya sudah dijawab, harusnya sudah jelas. Tapi dia bertanya yang ketiga kalinya lagi sehingga Nabi marah. Nah dari sini diketahui sekali lagi, jadi barang luqotoh itu harus diumumkan ditunda setahun, jangan dulu dipakai itu kalau barang itu barang yang berharga, bernilai, barang kemasan, dibungkus, di talian, atau hewan yang kalau dibiarkan nanti diterkam serigala ya. Tapi kalau hewan yang aman mah ucing mah antep we da moal kunanaon gitu ya, biarkan saja. Mau anjing mah asal tengah ganggu, kecuali ngaganggu boleh dibunuh ya. Kemudian hadis berikutnya, wa anhu radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man awal dallatan fa huwa dallun ma lam yu'arifha. Siapa yang menyimpan barang yang hilang maka dia sesat selama dia tidak mengumumkannya. Dia menemukan barang, dia tidak melaporkannya kepada pihak berwajib. Sekarang luqotoh itu ada bagiannya ya, kantor-kantor askar yang pakai seragam itu petugas. Jadi kalau kita menemukan barang yang hilang ketika ibadah haji umroh, bawa saja itu ke petugas yang loreng-loreng itu. Tongkat petugas kebersihan. Petugas kebersihan masuk kieu eta ningalian leungeun urang. Yang dibere gitu. Padahal udah ada pengumumannya kan di apa Megatron apa ya. Di Megatron udah ada pengumuman jangan memberi kepada petugas kebersihan, itu termasuk riswah ya. Saya bilang tuh jamaah haji tuh, Pak Haji teu kenging. Namun teteh Ustaz cenah artina kitu aja. Aya bahasa Inggris, nah ini bahasa Inggris Pak Haji. Cenah sarua teu ngarti. Susah. Ada tuh di Megatron besar tuh menyala, nggak boleh memberi kepada petugas kebersihan. Petugas kebersihan kieu ningali leungeun urang. Dan memang banyak yang ngasih. Jangan ngasih ke sana, nanti dibawa pulang. Kasihnya ke petugas yang loreng-loreng ya. Atau polisi ya. Polisi jelas nih, rompinya rompi hitam polisi ya, polisi. Jadi harus diumumkan ke petugas. Kalau sekarang kita ke polisi atau ke RT, karena yang merasa kehilangan juga pasti akan mencari RT atau polisi, lapor ke polisi petugas. Kemudian yang berikutnya, wa an Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada luqatatan, siapa yang menemukan luqatah, fal yushhid zawai adlin, angkat saksi dua orang yang adil ya. Diangkat agar dia menjadi saksi bahwa saya menemukan luqatah ini. Wal yahfadhi ifasaha wa wikaaha, jagalah kemasannya, talinya, segelna namanya. Tsumma la yaktum, jangan menyembunyikan, wala yugoyib, dan jangan menghilangkan. Kalau yaktum mah disimpan, enggak diumumkan, enggak dilaporkan ke polisi. Kalau yugoyib mah sengaja dihilangkan. Fa in jaa rabbuha, kalau datang pemiliknya, fa huwa ahaqqu biha, dia lebih berhak dengan itu. Karena statusnya wadi'ah, titipan.
Wa illa jika tidak fahuwa malullahi yu'tihi may yasha. Maka itu harta Allah yang Allah berikan kepada yang Dia kehendaki. Tapi tetap statusnya sekali lagi ini wadiah, titipan. Meski sudah lewat 1 tahun, kalau ada pemiliknya harus dilaporkan bahwa sudah saya pakai. Kalau memang wajib diganti ya harus diganti, tapi sesuai kemampuan tentu saja. Berikutnya dari Abdurrahman bin Utsman At-Taimi radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an luqatatil haji, melarang mengambil luqatah orang yang haji. Karena ada petugasnya, ya. Di bab haji dulu sudah kita bahas, enggak boleh kita mengambil luqatah haji karena ada petugasnya. Kayak itu yang Aisyah itu kan diketemukan oleh Sofwan bin Mu'attal yang kemarin saya ceritakan, ya, kasus fitnah selingkuh Aisyah. Aisyah ke toilet, rombongan Nabi pulang dengan kendaraan Aisyah, kirain Nabi, Aisyah ada di kendaraannya. Ternyata ketika Aisyah datang lagi, rombongan sudah ada, Aisyah tidur. Itu kan ketemunya sama penyapu luqatah, ya, Sofwan bin Mu'attal. Sekarang pun ada, yaitu petugas-petugas yang loreng itu, ya. Atau kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu di pintu masjid ada yang pakai baju putih, ya, pakai jas, lain jas, jaket sapotong. Nah itu petugasnya, kasihkan ke dia. Jangan dibawa pulang diumumkan sendiri, jangan. Ya, jadi kasihkan ke petugas. Wa anil Miqdam bin Ma'di Kariba radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala la yahillu dzunabin minas siba. Ingatlah, tidak halal binatang buas yang bertaring, anjing, ajag, ya, singa, maung, kucing, ya, termasuk nama yang buas yang bertaring. Walal himarul ahli, ya, termasuk ular, ya, bertaring. Walal himarul ahli, dan juga keledai yang jinak. Ini dalam riwayat lain termasuk di makhlabin minat tair, kuku burung yang berkuku tajam, ya. Burung pemangsa, elang, garuda. Tak garuda teta haram teta. Hewan yang haram. Secara biologi mudah dipahami, ya, karena itu penyeimbang rantai makanan. Hilang nanti nggak seimbang tuh rantai makanannya. Kemudian keledai yang jinak. Kalau keledai hutan halal, kalau keledai jinak haram. Ini hadis lengkapnya, ya, kalau kita baca dari awal, camkan. Jangan sampai kalian menjadi orang yang perutnya besar, dia duduk di atas singgasana lalu mengatakan cukup yang halal haram itu yang ada di Al-Quran, jangan pakai hadis. Maka Nabi menegaskan, hadis menyatakan meski tidak ada di Al-Quran, anjing haram, harimau haram, keledai jinak haram meski ada di Al-Quran, burung pemangsa haram. Walal luqatah min mali muahad, demikian juga luqatah dari harta orang kafir yang muahad. Muahad itu yang hidup satu negara dengan kita, satu wilayah, dan terikat perjanjian untuk saling hidup damai. Orang kafir di Indonesia itu kafir muahad. Jadi kalau kita ketemu dompet namanya Simanjuntak, Sitorus misalkan, ya, atau Lee Kuan Yew nama Cina gitu. Meskipun KTP-nya Kristen, orang Kristen iya bawa balik nggak boleh, tetap harus diberikan. Komo dirampas medoraka, menemukan luqatahnya saja nggak boleh, ya, harus dikembalikan. Illa an yastaghni anha, kecuali kalau dia tidak memerlukannya lagi. Jadi sudah dikembalikan, ternyata dia enggak apa-apa, silakan. Tama jika Hotman Paris sebenarnya, ya, dikasihkan ke petugas kebersihan teh, ya, ke petugas hotel.
Wong pikeun ka diviralkeun, tapi anu cenah leungit naon? Cincin. Siapa yang menemukan kembalikan, saking mahalnya. Nah, ini menunjukkan luqata ini juga berlaku buat orang kafir tapi yang muahad. Kafir dhimmi sama ya. Kalau kafir harbi halal. Kafir harbi itu kan ghanimah, perang. Jadi hartanya boleh dirampas, halal darahnya, halal hartanya. Loncat dulu Pak ke halaman 441 biar nyambung. Karena itu yang berikutnya bab waris cukup panjang. Ini bab terakhir 441 dari bab harta sebelum masuk bab pernikahan. Ini babul wadiah yang di riwayat lain disebutkan bahwa luqatah itu kalau kita temukan lalu kita simpan selama 1 tahun atau kita pakai, itu statusnya wadiah. Dan oleh karena itu seandainya ini barang kalau tidak segera dimakan pastinya jadi busuk. Lebih baik dimakan dulu, tapi tetap diumumkan. Kalau datang pemiliknya tinggal diganti, ya, karena statusnya wadiah. Hadisnya dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, yaitu Abdullah bin Amr. Anin radhiyallahu anhum, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man udi'a wadi'atan falaisa alaihi doman. Siapa yang dititipi satu barang titipan, dia tidak punya tanggung jawab untuk mengganti rugi doman itu. Ini meskipun sanadnya doif, tapi sudah dikuatkan ya oleh hadis-hadis yang tadi. Kayak luqatah tadi, kalau ada di kita pakai, nanti ada orang yang datang, kita tinggal jelaskan. Kalau memang harus mengganti sesuai barangnya ya. Tapi kalau misalkan dititip di kita nggak ngapa-ngapain lalu rusak, ya salah dia. Kalau mau kita minta tanggung jawab, berarti statusnya kita pinjaman. Tapi kan kita nggak meminjam, cuma hanya menerima titipan dan kita nggak ngapa-ngapain. Kalau memang mau kita ganti rugi, ya harus ada uang jastipnya, jasa titip. Nah itu dimengerti. Statusnya jadi sewa tempat, nitip motor, bayar garasi. Tapi dah nama di garasi kayak garasi mobil saya udah nggak jeblak. Atau garasi yang di jalan tol di Pasir Koja, wah itu sampai 200 motor tuh masuk. Ngejeblak. Kami tidak bertanggung jawab dengan kehilangan, aneh. Jadi di Leuwi Panjang juga dulu begitu. Duka masih ada kan Leuwi Panjang. Penitipan motor nggak jeblak, tidak bertanggung jawab, harap kunci ganda gitu kan ya. Kami tidak bertanggung jawab dengan kehilangan, padahal kita bayar. Tapi mungkin karena itu akadnya akad wadiah, dan itu bagian perjanjian yang diperbolehkan kalau kita setuju. Kalau nggak setuju ya berarti kita jangan nitip di sana. Cuma memang wadiah itu begitu. Jadi misalkan bapak mau mudik ya 2 minggu, lalu menitipkan sepeda motornya di rumah saya, udah saya nggak akan ngapa-ngapain, disimpan. Lalu tiba-tiba pas bapak pulang ternyata motor teh mogok. Ini cenah Pak Ustadz gimana? Aduh kak tuh. Kan nggak bayar apapun, nggak ada akad apapun, cuma nitip. Kenapa mogok? Kuberit. Sangat mungkin kan? Itu ya tidak berit, ngukut berit. Sangat mungkin. Oleh tikus tuh masuk, wah kabalna pararegat. Ya ngukut berit. Yang siapa yang ingin tikus kan? Dia tahu menau. Nah itu kita nggak berkewajiban ganti rugi. Atau misalkan nitip HP, nitip uang, ya. Asal kurang tadi coceng, atau nitip barang yang berharga lainnya, emas atau gimana, ya udah pono simpan, kita tanggung jawabnya, nanti kembalikan. Dan kalau ada kekurangan, berkurang dan sebagainya, asal bukan kesalahan kita, ya itu tidak ada kewajiban ganti rugi. Nanti 2 bab sebelumnya tentang faraid dan wasiat ini harus dibahas khusus, ya. Panjang, insyaallah
minggu yang akan datang. Sekian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjut dengan sesi tanya jawab pada Isya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tanya jawab wilayah pertarosan. Mangga Pak Ji. Saya tadi ada satu ini tentang hewan yang dipelihara, keledai dipelihara itu orang terdekat. Itu dari riwayatnya apa jadi demikian apa? Misalnya kata sering pilihan dari salah satu atau pertanyaan keduanya, seandainya sudah tidak dipelihara lagi dilepas liar, apakah jadi berubah menjadi halal? Di bab najis dulu Nabi menyebut fa innahu rijsun, karena hewan keledai jinak itu kotor. Walau alam saya belum pernah ketemu keledai paling ada di taman safari. Tapi para ulama sepakat keharamannya. Keharamannya itu bukan haram dinaiki, haram dipelihara, tapi haram dimakan. Kalau kuda halal, cuma dah lebar atuh kuda dipuncit mah, ya. Terlalu sayang, kuda itu kendaraan. Kalau keledai juga kendaraan angkut, ya. Jadi di bab najis dulu ada di hadis beberapa Nabi menyebutnya fa innahu rijsun, karena keledai itu kotor, ya, najis. Tidak, karena bersih. Anjing juga, anjing liar tidak haram. Anjing hutan. Walau alam, ini harus tanya ke ahli biologi ya. Ini yang keledai mana hadisnya? Nantilah kalau ketemu ya. Jadi nanti ada bab khusus, bab tentang makanan ya. Apa yang halal, apa yang haram. Intinya memang semua yang kotor itu haram, meskipun tidak disebutkan di dalil, karena Al-Quran menyebut lahma khinzir fa innahu rijsun, luhumal humuril ahliyah fa innahu rijsun. Ini ketemu nih nomor hadis 28 ya, halaman 16. Fa innaha rijsun, jadi kotor. Kotor itu najis, najis itu kotor, maka nggak boleh dimakan. Kalau dijadikan kendaraan halal, ya, kendaraan angkut. Yang lain mangga Pak. Harta ghanimah itu harta rampasan atau harta hasil perang. Jadi kalau kaum muslimin berperang dengan orang kafir, orang kafirnya kalah, itu yang tersisa semuanya jadi ghanimah, termasuk orang kafir yang kalahnya jadi tawanan perang, jadi hamba sahaya. Jadi hamba sahaya itu dari perang, ya, hartanya jadi ghanimah. Dan yang dapat harta ghanimah itu tergantung pasukannya. Kalau dia membunuh 2 orang kafir, harta 2 orang kafir itu milik dia. Cuma 20%-nya saja disetorkan ke negara. Kalau tentara sekarang semuanya disetorkan ke negara, yang gedenya buat jenderal. Ya. Buat kopral dihanap mah nya kitu we, WMR. Ya. Jadi yang kayanya jenderal-jenderal. Kalau zaman Nabi setor ke pimpinannya cuma 20%, 80%-nya buat pasukan. Makanya itu jadi salah satu motivasi jihad, dan memang dibenarkan oleh Al-Qur'an. Ya, wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha, surat Al-Fat. Jadi boleh kita perang karena ingin dapat ghanimah, boleh, asal itu tujuan yang kedua. Tujuan pertamanya tetap litakuna kalimatullah yal mulia,
untuk meninggikan kalimah Allah. Kalau waktu sekarang ghanimah itu Nggak ada perangnya, nggak ada. Kecuali kalau di Israel itu kan sedang perang. Atau zaman kita dulu Indonesia dengan Belanda itu resmi sedang perang. Maka harta Belanda no benang ku Pangeran Diponegoro ya itu halal jadi harta rampasan perang. Ya. Mengapa Ji? Mengenai binatang tersesat Ustaz. Tadi kan kata Pak Ustaz kalau kucing mah biarkan saja gitu. Nah sekarang Ustaz itu kucing kampung Ustaz. Kalau kucingnya kayak kucing pada 2 DKM itu harganya 105 juta Ustaz. Kucing handphone Ustaz ada 1,5 juta ambil saja kita syukurkan gitu Ustaz. Itu berarti masuk kategori kambing yang tadi. Ya berharga harus diambil, kalau tidak diambil sama serigala. Di kita serigalanya serigala berbulu manusia. Bukan serigala berbulu domba. Ya kalau yang mahal-mahal hayam juga ayam pelung mah. Wah tuh bisa ngajuta itu. Ya ayam pelung, ayam buat kontes, wah itu jutaan. Itu berarti berharga, harus diambil. Ya. Diamankan, diambil itu bisa diamankan. Jangan, kan tadi haram. Ya, jangan disembunyikan, jangan dihilangkan, jangan dilenyapkan, mau dipuncit mau ulah. Itu soalnya nggak bisa diganti. Ya, soal kayak pelung, itu kucing mahal, susah gantinya. Mengapa Ji? Masih terkait dengan binatang Ustaz. Keterangan terakhir bahwa anjing hutan dan ayam itu halal. Ya, lantas bagaimana dengan yang lain? Ustaz katakan buaya, terus atau ular piton. Intinya yang ada pengecualian dalam dalil itu boleh ya. Nanti saya cek lagi, anjing hutan harus saya cek lagi. Buaya termasuk hewan buas yang bertaring, ya nggak boleh. Buaya, ular termasuk, ya. Meskipun ada perdebatan ular ini ikan atau bukan, tapi saya tanya guru, bukan ikan. Kalau ikan kan halal, ya mau ikan hiu sekalipun halal, ikan paus juga halal, lebih dari buas itu. Ya, kalau ular bukan, itu termasuk hewan buas pemangsa, ya kayak burung, kayak anjing, itu termasuk yang haram di sini. Budaya Ratma biasanya aki-aki tuh. Aki-aki nu ganjen. Mangga. Kalau binatang menjijikan haram nggak Ustaz? Misalnya keong, ada yang jijik terhadap keong, tapi ada yang dimakan keong. Kalau betul-betul rijsun, kotor, itu haram. Dan menentukan rijsun itu harus ilmiah, ya harus faktual. Contoh bayawak, Nabi nggak mau makan, tapi Nabi nggak melarang. Ya, saya cuma jijik saja. Ya, kalau jengkol saya juga nggak mau makan, karena bau. Tapi ada bapak-bapak rasa batu kumaha. Ya, istri saya senang jengkol semenjak nikah, terpaksa ikut saya. Ya, cenah kadohongna kawin teh hiji teu bisa dahar jengkol. Ya. Jadi jangan karena saya jijik gak senang kemudian jadi haram, nggak begitu juga. Ya. Yang lain enggak. Kotor itu apakah karena dia hidup di daerah kotor, katakan lumpur apa yang seperti itu, atau bagaimana? Kotor itu kalau kita konsumsi itu memang kotor. Jadi hidup yang ya berit mah tuh dah anggar we kajarona ge kotor. Ya. Ya mengandung yang kotor-kotor.
Kalau ikan di air keruh pan nyalauk mamual ka bagusnya ikan itu begitu kan, meskipun di air laut tetap ikan nama tidak asin ya. Jadi ada pelindung tidak terpengaruh. Kecuali kalau yang sudah terkontaminasi air lautnya ya bisa jadi ikannya kotor. Itu mah ada ilmunya lah ya. Serahkan sama yang ahli. Kita pun bisa ketika menyembelih, misalkan kemarin masjid saya kan menyembelihnya di Ciroyom di RPH ya, di dinas ketahanan pangan. Itu ada dokternya langsung begini meriksa. Oh itu buang jantungnya, buang hatinya. Nah ininya kotor, buang. Tapi sisanya ya bersih, boleh dikonsumsi. Jadi yang dibuang yang kotor-kotornya saja. Cukup? Ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah disambung ke pembahasan paroid. Kayaknya harus ada papan tulis Pak paroid. Ya, papan tulis whiteboard. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.